bendera memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tingkat Desa Markopot, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Selasa 17 Agustus 2021 segera dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan. Kepada komandan upacara, hormat, gerak, gerak, gerak. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 siap dilaksanakan. Siap, lanjutkan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Kita mengenangi jasa para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan negara dengan Indonesia. Mengheningkan kita dimulai. Detik-detik proklamasi. Pembacaan teks proklamasi.
proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan doa. Marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa kepada dalam Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk semua kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur pula hari ini kami merayakan hari ulang tahun negara kami yang ke-76. Kiranya Engkau memberkati negara kami ini, terlebih dalam pembangunan, dalam karya-karya baik kami, di daerah kami, dan juga di desa kami ini. Ya Allah, kami juga bersyukur Engkau masih menghimpun kami semua di sini, untuk boleh berkumpul bersama dalam mengikuti upacara hari ulang tahun negara kami ini. Kami juga berdoa bagi situasi yang kami alami saat ini. Kami mohon kiranya Engkau pulihkan kembali negeri kami ini, dan semoga negeri kami ini semakin membaik, dan segala urusan-urusan kami dapat dikerjakan bagi kami. Nama Tuhan kami puji ini dan sepanjang Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia
ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Satu, Satu. ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Dua. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Tiga. persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, Empat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima, Lima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati teman-teman staf, Bapak Dusun, Bapak Ibu RT, adik-adik mahasiswa, izinkanlah saya menyampaikan sambutan Bupati Nagitio sesuai dengan arahan camat dalam surat yang disampaikan ke desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak seluruh peserta upacara dan seluruh rakyat Nagitio di mana saja berada untuk mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas pimpinan dan kasih serta penyelenggaraannya kepada kita bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia hari ini merayakan HUT RI yang ke-76 dengan penuh sukacita dan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu peserta upacara dan seluruh rakyat Nagitio yang saya hormati, dalam bentang sejarah panjang bangsa Indonesia di masa lalu menjelaskan bahwa kita pernah terjajah selama 350 tahun lamanya. Dengan begitu lamanya kita melewati masa-masa sulit. Rakyat kita dijadikan budak di negeri sendiri dengan kerja paksa atau rodi untuk kepentingan kemakmuran penjajah. Seluruh kekayaan kita dikuras dan dirampas tanpa peduli. Kebebasan kita direnggut. Sungguh kita berada di bawah penindasan dengan pengorbanan dan penderitaan yang luar biasa. Selama 350 tahun lamanya, nenek moyang kita sungguh hidup dalam masa yang kelam. Sangat panjang penjajahan, penyiksaan, penindasan. Ini meninggalkan torehan luka sosial yang tidak pernah terlupakan sepanjang hayat hidup kita.
sebagai bangsa beradab dan berbudaya. Kendati pun dengan berbagai keterbatasan di masa lalu, kita tidak pernah pasrah menerima kebiadaban dan sewenang-wenangan tindakan kaum penjajah waktu itu. Dengan begitu saja, tinta sejarah mencatat bahwa kendati pun kita tertatih-tatih dengan segala cara dan segala daya, serta upaya kita berjuang untuk melawan kaum penjajah, namun nenek moyang kita dengan senjata yang sederhana berupa bambu runcing, mereka melakukan perlawanan. Ribuan hingga jutaan nyawa para pejuang yang gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa, mereka dikuatkan dengan semboyan heroik, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terjajah. Perjuangan demi perjuangan yang tidak kenal lelah ini terus dilakukan. Dari menggunakan senjata modern hingga menggunakan senjata politik melalui meja-meja perundingan, pada akhirnya kita membuahkan hasil yang mengembirakan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Kendati pun pada akhirnya kita tetap hidup dalam kemerdekaan, namun Soekarno dalam pidatonya mengingatkan kita tentang kewaspadaan dengan mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ungkapan ini hendak mengatakan bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah kemerdekaan menjadi jembatan emas untuk menyeberangkan kita menuju tercapainya bangsa yang dengan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun tantangannya adalah untuk mewujudkan cita-cita perjuangan membutuhkan masyarakat yang cerdas, pekerja keras, berwibawa, berjiwa revolusioner. Kita semua terpanggil untuk kembali mengabdi diri sebagai pejuang versi baru, yaitu pejuang untuk merebut kemerdekaan yang sejati, yakni kebebasan dari belenggu kemiskinan, kebodohan, kemalasan, dan ketertinggalan. Tanggung jawab yang besar dan berat ini bukan pilihan mau atau tidak mau, melainkan wasiat para pejuang yang mewajibkan kita semua untuk berada di garda terdepan perjuangan bangsa kita. Bapak, Ibu, peserta upacara dan seluruh warga Nagekeo yang kami hormati, hari ini merupakan hari sangat bersejarah. Kita semua menjadi bagian dari saksi sejarah perjalanan panjang bangsa ini dalam menapaki HUT RI yang ke-76. Kita harus bangga sebagai anak bangsa yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Kita telah berperan dengan cara masing-masing menghantar bangsa ini ke dalam kemegahannya, berdiri kokoh di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Sebagai bangsa yang maju dalam topangan masyarakat yang berjuang dan yang bersemangat gotong royong. Menyambut itu, pemerintah mencanangkan tema proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tematik ini yang kembali mengisyaratkan kepada kita agar terlebih dahulu merapatkan barisan dalam memperkuat ketangguhan kita sebagai fondasi yang kuat untuk menapaki pertumbuhan dan perkembangan kemajuan. Untuk memperkuat ketangguhan kita, maka aspek-aspek yang perlu kita letakkan secara benar adalah: pertama, aspek persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Kedua, aspek kemandirian kita baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun Hankamnas. Ketiga, memperkuat kebersamaan dan persaudaraan, saling menghargai dengan bingkai spirit gotong royong. Bapak, Ibu, peserta upacara serta seluruh warga Nagekeo yang saya hormati, relevan dalam HUT RI di atas, maka melalui visi misi pemerintah daerah mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sejahtera, nyaman, bermartabat melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata. Visi misi ini akan menghantar kita pada tercapainya tujuan yang menjadi cita-cita daerah dan masyarakat Nagekeo, yaitu: 1. Masyarakat berkecukupan sandang, pangan, rumah yang layak huni serta penghasilan yang memadai. 2. Terjaminnya kenyamanan dan harmonisasi dalam kehidupan bersama. Ketiga, masyarakat yang cerdas dan berpendidikan. Yang keempat, masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial, keberadaban, penuh kasih dalam lingkungan yang lestari. Kelima, masyarakat yang mandiri, berkarakter bangsa dan bangga akan identitasnya sebagai warga Nagekeo. Menjadi Nagekeo lumbung pangan yang sehat di NTT. Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif,
yang bersinergi dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan. Kedelapan, sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah. Yang kesembilan, tata kelola pemerintahan dan berkualitas, pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN, dan transparan. Sejalan dengan harapan ideal ini yang sedang diproses dalam pencapaiannya, maka saya ajak kita semua dalam semangat Jogo Bangga Sama, kita saling mendukung, saling menopang, dan saling membantu demi kemajuan daerah kita tercinta ini. Bapak, Ibu, sama saudara, serta seluruh warga Nagritio yang saya hormati, berkat kerjasama kita semua pada saat ini tercatat secara ringkas sejumlah capaian kemajuan pembangunan daerah ini yang perlu kita apresiasi bersama. Pertama, pembangunan Waduk Lambo. Berdasarkan laporan dari konsultan perencana yang barusan berkunjung ke Kabupaten Nagritio bahwa akhir bulan Agustus tahun 2021 sudah akan ditandatangani kontrak yang akan menandai dimulainya pekerjaan Waduk Lambo. Ini merupakan berita gembira kita semua dan terutama masyarakat Aceh Selatan, karena merindukan untuk terpenuhnya kebutuhan air yang menjadi masalah terbesar di kecamatan ini akan terjawab. Karena itu, proyek strategis nasional dengan angka pembiayaan yang bernilai triliunan rupiah dan mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, maka saya ajak kita semua dan sekalian untuk merapatkan barisan untuk mendukung dan memfasilitasi kelancarannya agar pembangunan waduk ini dapat terselesaikan tepat waktu dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. 2. Sektor kesehatan. Di sektor ini pemerintah telah berhasil melakukan pembangunan yang sifatnya loncatan cepat yang bermanfaat bagi kelancaran pelayanan kesehatan yang mudah, murah, dan bagi masyarakat antara lain. Pertama, telah memproses peningkatan status rumah sakit daerah Air Ramon dari tipe B ke tipe C. Dampaknya kita sudah boleh mendatangkan 11 orang dokter ahli dan spesialis untuk melayani masyarakat Nagritio agar tidak lagi lari harus rujuk ke rumah sakit di kabupaten tetangga dengan biaya yang lebih tinggi. Adapun ke-11 dokter spesialis yang dimaksud antara lain dokter spesialis mata, dokter spesialis bedah, dokter spesialis jiwa, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, 2 orang dokter spesialis kandungan, 2 orang dokter spesialis patologi klinik. Saat ini masyarakat sudah sangat terbantu karena layanan